sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini dari 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana, di luar atau di sini, kita sering melihat yang namanya kecacatan atau ketimpangan. Orang-orang yang cacat, orang-orang yang memiliki kelemahan fisik, dan tidak hanya fisik, tapi memiliki kelemahan secara mental, secara jiwa, secara pikiran, bahkan cacat iman, memiliki kelemahan secara iman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan cacat itu, yang dimaksud dengan cacat adalah kekurangsempurnaan. Yang dimaksud cacat adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang sempurna yang mengakibatkan mutu dan nilainya itu kurang. Salah satunya adalah cacat fisik. Terdapat kekurangan dalam fisiknya. Cacat mental, tidak punya pikiran, perasaan yang baik dibandingkan dengan orang lain. Cacat hukum, memiliki nilai-nilai hukum yang tidak jelas. Lebih besar, merugikan banyak pihak. Ketika kita memiliki kecacatan, maka perlu pertolongan, perlu bantuan. Jika cacat fisik, maka dibutuhkan media untuk dapat seseorang yang cacat fisik ini melakukan pekerjaannya, seperti kursi roda, tongkat atau kaki palsu atau tangan palsu. Cacat mental dibutuhkan pemulihan, penyembuhan melalui konseling, melalui berbicara dari hati ke hati, melalui psikiater atau psikolog yang mengerti tentang kejiwaan. Yang dimaksud dengan cacat hukum adalah cacat yang membutuhkan lembaga bantuan hukum. Kalau kita merasa bahwa ini adalah cacat hukum, maka aku harus memperjuangkan hukum dengan melalui banding, kasasi, atau PK. Artinya segala sesuatu yang disebut mengalami kecacatan perlu mendapat attention, mendapat perhatian, mendapat bantuan, mendapat pertolongan. Jangan diabaikan, jangan disepelekan, jangan disingkirkan.
melainkan itu ditopang. Mephiboset dalam perikop ini, dia adalah cucu Raja Saul, anak Yonatan, sahabat Daud, yang mengalami kecacatan fisik. Ketika berumur 5 tahun, dia jatuh, dia tidak memiliki kaki, kedua kakinya timpang dan pincang. Sebagai cucu seorang raja yang besar, raja pertama orang Israel, Raja Saul, tentunya dia harus mendapat tempat, mendapat perhatian, mendapat privilege yang lebih dari orang lain. Tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan tempat di istana. Sebagai seorang cucu raja yang besar, dia tidak mendapatkan suatu kondisi yang menyenangkan. Tapi dia berada di Lodebar. Dia tinggal bersama pengasuhnya. Dia tinggal di Lodebar, suatu tempat yang berarti padang pasir yang kering, bahkan tidak terdapat di peta. Dilupakan oleh banyak orang. Seorang cucu, seorang pribadi, seorang anak yang harusnya tinggal di suatu tempat yang enak, justru tinggal di tempat yang tidak mengenakan. Namun karena Daud, sahabat Yonatan yang kental, mengingat janjinya kepada Yonatan. Kalau kita buka 1 Samuel pasal 20, janji Daud dan Yonatan ada. 1 Samuel pasal 20 ayat 14 sampai 15a. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, ini perkataan Yonatan, jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Daud mengingat janji ini, sehingga ketika dia mengingat bahwa ada anak Mephiboset, anak Yonatan itu Mephiboset, dia dipanggil ke hadapan Daud, dan Daud pun bertanya kepada pegawainya, masihkah ada yang tinggal dari keluarga Yonatan? Masihkah ada yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku, maka aku akan menunjukkan perhatianku kepadanya, kasihku oleh karena Yonatan sahabatku. Mephiboset yang tidak layak mendapat perkenan Raja Daud, mengingat Daud pernah berselisih, pernah menjadi musuh Saul, tapi karena kasih Daud janjinya tetap hidup. Daud memelihara Mephiboset seperti keluarganya sendiri, mengangkatnya seperti anaknya sendiri. Mephiboset yang tidak pernah bermimpi menjadi keluarga Raja Daud, yang tidak pernah berharap, yang tidak pernah berpikir mendapat tempat di istana raja, yang tidak pernah merasa layak makan sehidangan dengan Raja Daud, di dalam kasih Daud, di dalam janji Daud, itu menjadi nyata. Mephiboset tinggal di istana. Dia yang memiliki kecacatan, kedua kakinya timpang, memiliki keterbatasan fisik, tidak membuatnya hilang harapan dari hidup kegemilangannya, dari hidup seorang cucu raja yang seharusnya dia rasakan. Semua karena anugerah dan cinta kasih Daud yang berasal dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita lihat dari perikop ini, yang menjadi poin yang mau kita lihat. Yang pertama adalah ingat akan janji. Ingat akan janji, jangan pernah lupa akan janji. Semua orang pernah berjanji. Semua orang pernah berjanji, terlepas ditepati atau tidak, itu berbeda. Apakah banyak orang yang menepatinya atau tidak banyak yang menepatinya. Tapi melalui perikop ini kita diingatkan bahwa mengingat janji itu penting dan baik. Baik untuk kita yang menyatakan janji, dan baik juga untuk orang lain yang sudah mendengar janji-janji kita. Ketika kita ingat akan janji kita, maka kita akan merasa senang, lega, puas apabila kita sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi janji kita. Contoh kecil dan sederhana. Ketika aku berjanji, esok aku akan memberikan kau bakwan, memberikan kau uang, memberikan kau jajan dan sebagainya. Ketika esok harinya, sebelum dia menuntut janji itu, aku sudah memberikan dia apa yang sudah aku janjikan, maka orang lain itu akan senang, dan aku pun akan senang memberikannya, karena itu adalah janji. Sebaliknya, jika aku lupa akan janji, jika aku tidak ingat akan janji itu, maka orang lain yang harusnya mendoakanku menjadi menghujatku dan menyumpahiku. Janji itu baik kalau diingat dan dilaksanakan.
laksanakan. Jika sedemikian baik janji kita kepada manusia, jauh lebih baik janji kita kepada Allah. Jauh lebih baik jika kita berjanji kepada Allah, bernazar kepada Allah, dan kita nyatakan, kita lakukan. Firman Tuhan katakan, apa yang sudah engkau nazarkan, apa yang sudah engkau janjikan, bayar nazarmu, bayar janjimu. Lebih baik tidak bernazar daripada tidak dilakukan di tempat. Mari kita renungkan sejenak, janji apa yang sudah kita nyatakan kepada sesama kita yang belum kita tepati. Janji apa yang sudah pernah kita keluarkan dari perkataan kita kepada sesama kita di tempat ini, yang sampai sekarang belum kita realisasikan. Dan nazar apa yang belum kita laksanakan di hadapan Tuhan. Nazar janji iman dalam perayaan Natal ini pun menjadi tuntutan bagi kita. Sebagai orang yang percaya, perlu mengingat janji yang kita sudah nyatakan. Mungkin kita pernah berjanji, Tuhan, apabila hukumanku berada di bawah 5 tahun, aku akan menjadi pelayan Tuhan. Tuhan, jika bandingku, kasasiku, PK-ku turun, maka aku akan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan, jika aku bebas tahun ini, maka aku akan baca firman Tuhan dari awal sampai akhir. Bayar janji itu semuanya. Jangan janji tingkat janji sehingga disebut sebagai ingkar janji atau janji-janji busuk. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah kita adalah Mephiboset. Kita adalah Mephiboset. Kita adalah orang-orang yang memiliki kecacatan. Kita adalah orang-orang yang memiliki kelemahan, tidak hanya secara fisik yang terlihat oleh mata, tetapi kecacatan juga secara mental, spiritual. Kita juga cacat, memiliki kelemahan, keterbatasan. Kita yang sepatutnya hidup di luar dengan kemewahan, dengan kenikmatan, dengan banyak fasilitas, dengan hal-hal yang indah, dengan komunitas, situasi, kondisi surgawi. Kini kita hidup di Lodebar, kita hidup di tanah yang kering, kita hidup tanpa ada orang yang melihat, kita hidup dalam penjara. Lodebar adalah penjara dalam hidup kita saat ini. Terlepas bukan karena kesalahanmu, atau mungkin karena tuduhan. Terlepas karena kesengajaan kita atau tidak sengaja kita hidup dalam situasi yang tidak mengenakan. We do nothing. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa tinggal di tempat ini, di Lodebar ini, di tanah yang kering ini. Karena keterbatasan kita, karena kelemahan kita membuat kita tidak bisa kembali kepada situasi yang harusnya kita miliki. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai orang anak tengah-tengah keluarga, sebagai seorang pimpinan, dan pekerjaan-pekerjaan lain di luar. Kita jatuh dalam dosa dan semakin terpuruk. Kita diabaikan, kita dilupakan, kita ditolak oleh banyak orang di luar sana. Spiritual kita, iman kita merosot, hidup dalam kekeringan, hidup dalam kekerdilan, kering dalam doa-doa, kering dalam pembacaan firman dan berenungan akan firman Tuhan. We need help. Kita butuh pertolongan, dan pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita kering, tidak memiliki apa-apa, Tuhan ada. He raises us up. Dia angkat kita ke atas. He exalts us. Kita diadopsi sebagai anaknya, sebagai orang yang dikasihinya. Kita hidup sehidangan dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan dalam sukacita surgawi. Oleh karena kasihnya, kecacatan, keterbatasan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita yang tidak memiliki apa-apa, mampu memiliki banyak hal, seperti Mephiboset yang sujud kepada Daud, menyembah Daud, mengucap syukur, terima kasih. Demikian pula kita orang-orang yang sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berada di tanah yang kering tempat ini, kita masih bisa menyembah Tuhan dan sembahlah, sujudlah di bawah kaki salib Tuhan, mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga, hargai dan cintai orang-orang cacat. Hargailah dan cintai orang-orang yang cacat. Jangan sepelekan, jangan rendahkan, jangan hina orang-orang cacat. Sebab di balik kecacatan fisiknya, Tuhan menganugerahkan hal-hal yang bahkan tidak mampu dilakukan orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak mengalami cacat fisik. Efesius
tadi kita mengatakan jangan lupa untuk menyambut orang-orang miskin. Jangan lupa untuk mengundang orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang timpang, orang-orang yang cacat, lumpuh dan miskin. Sebab Tuhan akan memperhitungkan itu menjadi suatu upah di surga. Bantu dan tolonglah mereka yang lemah fisiknya, yang lemah mentalnya. Mereka butuh kita semuanya untuk kita topang hidup dalam kebahagiaan selama dalam LP ini. Ada banyak air mata, ada banyak kekecewaan, ada banyak keterbatasan dalam hidup kita, kelemahan. Kita sebagai sahabatnya perlu untuk menopangnya. Jangan buat jarak kepada mereka. Jangan buat jarak kepada orang-orang yang terbatas lemah fisik dan jiwanya. Tapi rangkullah mereka. Ajar mereka untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita buka, Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1. Kita adalah orang-orang yang layak untuk membantu orang-orang yang lemah. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ketika kita melihat ada seorang teman kita yang cacat, yang lemah, yang terbatas dalam hal fisik ataupun mental jiwa, kebiasaannya, maka kita wajib untuk menolong dan menopang mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hiduplah seperti Daud yang selalu ingat akan janjinya, janji kepada sesama dan janji kepada Tuhan. Dan hiduplah seperti Mephibosheth yang tetap sujud, menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah dia terima di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami orang-orang yang cacat, yang terbatas, masih Engkau berikan kesempatan untuk hidup saat ini. Kami sungguh bersyukur dan sujud menyembah di bawah kaki salib-Mu yang agung. Biarlah Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Sekalipun kami tinggal di tempat ini, kami percaya kehidupan ada di dalam hidup kami. Masa depan Tuhan sediakan untuk kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Kita tidak tahu akan hari esok, sama seperti Mephibosheth yang tidak tahu bahwa dia diadopsi. Tangan Tuhan yang pegang, yang senantiasa menyertai hidup kita, memberikan jaminan. Kita tidak tahu akan hari esok, namun langkah kita akan tegap dan tetap. Banyak hal yang tidak kita pahami, tapi terang yang berasal dari Tuhan mengubahkan hidup kita, hidup dalam kegemilangan dan kebahagiaan. Tanganku
percaya, kalau kita yakin sepenuhnya, tangan Tuhan akan pegang kendali atas hidup kita. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap. Tapi Dia yang berkasihan hidup meski susah perjalanan, waktu yang menentu bimbingnya ku bertahan sampai kami percaya dan sungguh teramat percaya kepada Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak takut dan khawatir seperti Mephiboset yang mendapat perkenanan kasih karunia. Kami percaya pada suatu saat kami akan hidup bersama dengan Tuhan dalam perkenanan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk corona yang melanda belahan bumi ini. Kami berseru dengan permohonan yang sungguh-sungguh, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan pada hidup kami tempat ini, bahkan terlebih kepada hidup keluarga kami di luar sana. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Engkau yang memulihkan bumi ini, memulihkan kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak cacat fisik dan mental dimanapun mereka berada. Engkau yang sembuhkan, memberikan pengharapan yang baru, kekuatan dan kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah Kau bawa dalam pencobaan, namun bebaskanlah kami dari jahat. Kami yang Dia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Shalom.